Nah ya itu Pak, kayaknya besok akan ada yang dimakamkan di pemakaman depan itu. Ah masa toh Bu? Iya ibu ini sudah pernah dengar yang kayak gitu. Beberapa menit lagi untuk yang ketiga kalinya ada lagi suara ketukan, tok tok tok, kula nuwun. Tapi kali ini diikuti suara salam kula nuwun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisik Misteri. Untuk episode kali ini ada sebuah cerita yang kami peroleh dari Pak Agam. Pak Agam ini menceritakan pengalamannya tinggal di rumahnya, yang kebetulan rumahnya Pak Agam ini berada dekat sekali dengan sebuah pemakaman di desanya. Selain itu di rumah Pak Agam itu juga disimpan, atau mungkin lebih tepatnya bisa dibilang dititipkan oleh warga itu peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk menggali kubur. Tiap kali ada warga desa itu yang meninggal dan akan dimakamkan di pemakaman tersebut. Nah dari situlah banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar yang pernah dialami oleh Pak Agam ini. Yang sebagian diantaranya akan coba kami ceritakan di sini. Jadi memang nggak semua cerita yang kami peroleh waktu itu dari Pak Agam akan kami bawakan semua. Seperti pesan Pak Agam untuk tidak menyampaikan beberapa bagian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang memang itu dirasa terlalu sensitif karena mungkin berkaitan dengan masa lalu orang yang sudah meninggal. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam pada cerita tersebut, kami ingin ucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami sejauh ini, buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah kasih like, komen, dan men-share video kami ke yang lain. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga amal baik teman-teman itu semua dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga tentu tak lupa buat teman-teman yang sedang menonton video ini dan belum subscribe, kami mohon untuk subscribe terlebih dahulu agar kami bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi cerita ini kami peroleh secara langsung dari Pak Agam. Pak Agam ini sekarang usianya sekitaran 60 tahunan lebih. Sebelumnya kami coba ceritakan dulu latar belakang dari Pak Agam ini. Di tahun 70-an Pak Agam dan keluarganya itu pindah ke Bekasi. Nah di Bekasi itulah Pak Agam kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang kelak menjadi istrinya. Di sini kita sebut dengan nama Bu Marni. Nah Pak Agam dan Bu Marni pun menikah waktu itu di sekitaran tahun 80-an. Saat itu mereka sempat tinggal 1 atau 2 tahun itu di kampung halaman Bu Marni di Jawa Tengah. Jadi Bu Marni sendiri ini asalnya dari sebuah desa di Jawa Tengah. Nah mereka tinggal di sana sebentar, kemudian kembali lagi tinggal dan menetap di Bekasi. Sampai kemudian singkat cerita di tahun 2011 Bu Marni sendiri itu pindah lagi dan menetap di desanya di Jawa Tengah itu. Sementara Pak Agam waktu itu masih berada di Bekasi, hanya sesekali pulang ke desa itu untuk menengok Bu Marni dan salah seorang anaknya yang waktu itu masih sekolah SMP di desa. Kemudian barulah di tahun 2020 kemarin Pak Agam ini nyusul Bu Marni tinggal dan menetap di desa di Jawa Tengah itu. Waktu itu anak bungsu yang tadinya masih sekolah itu dia sudah bekerja dan merantau di luar kota. Jadi tinggallah mereka berdua di sebuah desa di Jawa Tengah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup tua dan sangat sederhana. Di depan rumah itu ada jalan raya kecamatan yang kalau siang itu sebenarnya lumayan ramai. Tapi kalau pas malam ya sepi-sepi juga. Nah di seberang jalan itu ada pekarangan kosong yang nggak begitu luas. Nah di sebelahnya disitulah ada sebuah pemakaman desa yang biasa digunakan untuk memakamkan warga desa tersebut yang meninggal. Nah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, saya peroleh cerita ini dari Pak Agam secara langsung. Waktu itu saya lagi ngopi di warungnya Pak Agam. Jadi Pak Agam ini buka usaha kecil-kecilan
warung sederhana di depan rumahnya. Kebetulan waktu itu nggak terlalu ramai, di situ cuma ada saya, Pak Agam, dan 2 orang teman saya yang lain. Nah, awalnya kami ngobrol-ngobrol santai, ngobrol ringan seperti biasa. Dan memang Pak Agam ini orangnya tuh asik, enak buat ngobrol itu. Pak Agam cerita tentang pengalamannya pernah tinggal dan bekerja di berbagai kota. Sampai kemudian di masa tuanya itu, Pak Agam memilih untuk menetap di desa bersama Bu Marni. Dari situlah kemudian Pak Agam ini mulai cerita tentang pengalaman-pengalamannya yang bisa dibilang di luar nalar yang dialami selama tinggal di desa itu. Jadi pernah satu ketika waktu itu Pak Agam ini bisa dibilang belum menetap di rumah itu. Jadi pas kebetulan pulang kampung. Waktu itu sekitar jam 11-an malam Pak Agam ini pulang dari rumah anaknya yang juga nggak jauh dari situ. Jadi di sebelah kiri rumah Pak Agam itu dulunya ada sebuah pekarangan kosong. Tapi belakangan ini sudah ada bangunan di sana. Nah, di sebelahnya lagi di situ ada pertigaan atau gang masuk ke dalam kampung. Nah, Pak Agam ini jalan di situ menuju ke rumahnya. Jalan santai pelan seperti biasa sampai kemudian sekitar 30 atau 40 meter sebelum sampai di pertigaan itu, yang kalau belok ke kanan menuju rumah Pak Agam. Dan di seberang pertigaan itu masih area pemakaman. Nah, di situ Pak Agam ini samar-samar melihat kayak ada sesuatu atau wujud yang berada di balik pagar pemakaman itu. Dan memang saat itu posisinya itu masih lumayan jauh dan penerangannya itu lumayan gelap ya waktu itu. Nah, nggak tahu kenapa Pak Agam ini ngerasa merinding. Jadi kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Di situ Pak Agam ini sempat berhenti sebentar. Dia nyalain rokok, setelah itu nggak lama Pak Agam pun lanjut jalan. Jalan pelan seperti biasa. Nah, lama-kelamaan makin deket, sampai di pertigaan itu sesuatu yang dilihatnya tadi samar-samar itu ternyata di situ ada sesosok nenek-nenek yang berdiri. Terlihat di bagian dada ke atas ya. Jadi sosok itu berada di balik pagar pemakaman. Sosok nenek-nenek itu pakai busana seperti kebaya zaman dulu. Rambutnya putih, acak-acakan dan panjang, sebagian itu menutupi wajahnya. Waduh, beneran ini ada yang nggak beres. Nah, di situ Pak Agam pun mempercepat langkah kakinya sampai di pertigaan itu, belok kanan untuk menuju ke rumahnya sambil dalam hati itu bilang, "Assalamualaikum, Mbah." Nah, sesampainya di depan rumah, Pak Agam ini nengok lagi ke arah di mana sosok nenek-nenek itu tadi berdiri. Nah, dilihatnya ternyata sosok itu tadi sudah nggak ada di sana. Malam itu Pak Agam pun langsung masuk ke dalam rumah dan lanjut tidur seperti biasa. Nah, singkat cerita, hal itu pun berlalu. Sampai kemudian ada lagi satu kejadian itu, waktu itu juga pas Pak Agam ini masih belum menetap, jadi pas pulang kampung. Nah, waktu itu sudah lewat tengah malam, ini tumben malam ini kok gerah banget ya rasanya. Sampai Pak Agam ini copot kaos di dalam rumah itu. Nggak lama Pak Agam ini keluar dari rumah, dia ngerokok santai sambil duduk-duduk di depan rumah. Nah, lumayan lama Pak Agam ini duduk-duduk di sana. Sudah habis beberapa batang rokok lah. Nah, tiba-tiba saja Pak Agam ini mendengar suara, tapi masih samar-samar ya awalnya itu. Suara seperti perempuan menangis dari arah dalam area pemakaman itu. Pak Agam ini awalnya coba menghiraukan suara itu ya. Dia masih lanjut duduk-duduk sambil ngerokok santai sendirian di depan rumahnya itu. Tapi lama-kelamaan suara itu terdengar semakin keras dan seolah itu seperti mendekat ke arah Pak Agam itu. Nah, di situ Pak Agam pun mulai nggak nyaman ya. Dia matiin rokoknya kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Nah, jadi bahkan sebelum Pak Agam tinggal menetap di rumahnya di desa itu, Pak Agam ini bisa dibilang sudah sering mengalami kejadian-kejadian ganjil semacam itu.
Ada lagi satu kejadian itu yang kronologinya mirip seperti yang pas Pak Agam ini ditampaki sosok nenek-nenek itu tadi. Nah, malam itu Pak Agam pulang dari rumah anaknya juga, melewati jalan yang sama juga. Bedanya Pak Agam ini sudah lewat pertigaan, tinggal beberapa meter lagi sampai di rumahnya itu. Nah, dari sudut mata yang sebelah kiri, Pak Agam ini kayak melihat ada sesuatu yang berdiri di tengah pintu masuk pemakaman. Nah, di situ Pak Agam ini refleks nengok kan. Ternyata ada sesosok pocong yang berdiri tepat di tengah pintu masuk pemakaman itu. Nah, lagi-lagi di situ Pak Agam langsung mempercepat langkah kakinya terus masuk ke dalam rumah. Jadi hal-hal semacam itu kemudian belakangan dirasa oleh Pak Agam ini kayak menjadi hal yang biasa gitulah. Ya mungkin resikonya tinggal di rumah yang dekat dengan pemakaman kan. Sampai kemudian di tahun 2020 itu Pak Agam tinggal menetap di sana. Nah, dari situlah ada satu kejadian yang menurut Pak Agam ini sangat aneh dan baru pertama kali ia alami. Malam itu Pak Agam ini tidur seperti biasa. Dia tidurnya itu di ruang tengah, jadi nggak di kamar. Di situ digelar tikar, kemudian dikasih kasur. Sementara Bu Marni itu tidur sendiri di kamarnya. Malam itu nggak tahu jam berapa, Bu Marni ini bangun dan menghampiri Pak Agam. Jadi ikut nguruntel, ikut tidur di ruang tengah itu. Nah, nggak lama Pak Agam pun terbangun. Dilihatnya Bu Marni itu seperti ketakutan. Bu Marni ini bilang ke Pak Agam, Pak, aku ikut tidur di sini aja ya. Aku takut. Takut kenapa toh Bu? Orang biasanya juga tidur sendiri kan di kamar. Udah, aku pokoknya mau ikut tidur di sini. Ya udah tidur ya, tidur aja. Nah, mereka pun berusaha untuk lanjut tidur Pak Agam dan Bu Marni ini. Belum lama mereka berusaha untuk lanjut tidur itu, mereka berdua ini sama-sama mendengar ada suara gaduh yang asalnya dari area belakang yang di situ ada dapur. Klontang, 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 klontang. Itu apa tuh Bu? Jadi suaranya itu seolah kayak benda logam entah itu apa yang saling bertumbukan. Klontang, klontang kayak gitu. Dan di situ Pak Agam pun terbangun. Itu apa toh Bu Jane? Pak Agam ini berniat untuk mengecek ke dapur, mungkin ada tikus atau kucing atau panci yang jatuh gitu kan. Nah, baru saja Pak Agam ini mau melangkah, tiba-tiba suara itu menghilang. Dan seketika itu juga suasana kembali menjadi sunyi. Pak Agam yang sudah berdiri itu tadi lanjut menuju ke dapur. Di situ dinyalain lampunya. Nah, pas dilihat itu ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada kucing apa tikus atau panci yang jatuh kayak gitulah, nggak ada. Nah, kemudian setelah memastikan nggak ada barang yang jatuh atau kucing yang mungkin seliweran di sana, Pak Agam ini kembali lagi ke ruang tengah tadi untuk lanjut tidur. Nah, belum lama Pak Agam ini mau lanjut tidur lagi, tiba-tiba terdengar lagi suara gaduh yang seperti tadi. Klontang, klonteng, klontang, klonteng. Itu apa tuh Bu sebenarnya? Tanya Pak Agam ke Bu Marni. Nah, ya itu Pak. Tadi Bapak pas ngecek ke dapur itu ada apa? Ya ada apa-apa tuh Bu. Ada wajan, ada panci, ada segala macam. Bukan itu toh Pak maksudnya. Maksudnya tuh ada sesuatu yang aneh apa enggak gitu loh. Enggak ada kok Bu, orang semuanya juga rapi di sana, enggak ada tikus, enggak ada kucing, enggak ada apa kok. Nah, terus Bapak tadi lihat enggak di pojok di dekat pintu itu? Oh iya, cangkul, linggis, itu alat-alat yang buat gali kubur itu kan Bu. Nah ya itu Pak, kayaknya besok akan ada yang dimakamkan di pemakaman depan itu. Ah masa toh Bu? Iya, Ibu ini sudah pernah dengar yang kayak gitu. Jadi ternyata Bu Marni ini sebelum-sebelumnya juga sudah pernah mendengar
suara gaduh yang semacam itu. Jadi memang sebelum Pak Agam tinggal menetap di rumah itu kan Bu Marni sudah lebih dulu tinggal di sana. Dan sebelumnya juga pernah mendengar suara gaduh yang semacam itu. Nah, ternyata keesokan harinya di situ ada warga meninggal yang akan dimakamkan di pemakaman depan rumahnya itu. Nah, kemudian mendengar penjelasan Bu Marni itu tadi, Pak Agam yang masih ngantuk juga kan waktu itu. Oh ya udah kalau gitu udah lanjut tidur aja. Pak Agam dan Bu Marni pun lanjut tidur berdua di ruang tengah itu. Dan suara gaduh itu tadi masih terus terdengar. Gak lama suara itu menghilang. Kemudian terdengar lagi klontang-klontang. Seolah seperti linggis sama cangkul itu saling bertumbukan. Nah, singkat cerita, Bu Marni dan Pak Agam pun tertidur malam itu. Subuh harinya setelah salat subuh itu ada siaran dari masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun tinimbalan maksud. Dan ternyata benar, ada siaran dari masjid itu bahwa ada warga desa itu yang meninggal dan rencananya pagi itu akan dimakamkan di pemakaman dekat rumahnya Pak Agam itu. Nah, singkat cerita, hari itu Pak Agam juga ikut bantu mempersiapkan pemakaman. Setelah selesai, alat-alat itu tadi dicuci, kemudian ditaruh lagi di tempatnya, di area dapur di pojok dekat pintu. Nah, singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, sampai kemudian selang berapa lama tepatnya Pak Agam ini lupa. Ada lagi satu kejadian yang mirip seperti malam itu, suara gaduh dari arah dapur yang seolah seperti cangkul dan linggis saling bertumbukan itu. Malam itu Pak Agam yang merasa sudah terbiasa, dia pun menghiraukan hal itu. Dan keesokan harinya ternyata benar ada lagi satu warga itu yang meninggal dan dimakamkan di pemakaman dekat rumahnya itu. Setelah itu Pak Agam pun lama-kelamaan mulai terbiasa kan dengan hal semacam itu. Nah, ada lagi itu kejadian waktu itu sekitar jam 8 malam, jadi belum terlalu larut ya. Ada berita lelayu atau kabar duka. Jadi ada salah satu tetangga Pak Agam ini yang meninggal. Nah, di situ Pak Agam dan warga yang lain pun langsung menuju ke rumah duka. Di sana ikut bantu-bantu apa aja yang bisa dikerjakan kan. Sampai kemudian Pak Agam ini pulang lagi ke rumah itu sekitar jam 12 malam. Sambil dalam hati Pak Agam ini kayak penasaran atau bertanya-tanya gitu. Ini kira-kira nanti akan ada suara gaduh seperti waktu itu enggak ya? Kan sudah jelas ada warga yang meninggal dan besoknya akan dimakamkan di pemakaman itu. Jadi dalam hatinya itu kayak penasaran gitu. Kan sudah jelas ada warga yang meninggal, kemudian besoknya akan dimakamkan di pemakaman depan rumahnya Pak Agam itu. Nah, kemudian Pak Agam pun tidur seperti biasa. Dan ternyata benar saja malam itu ada lagi suara gaduh seperti seolah linggis sama pacul itu yang saling bertumbukan itu kan. Di situ Pak Agus pun menghiraukan lanjut tidur. Keesokan harinya seperti biasa Pak Agam ini datang paling awal ke pemakaman sambil bawa semua alat-alat itu tadi kan, cangkul, linggis, sama ada juga itu kalau di sini istilahnya ekrak. Jadi semacam keranjang buat nampung tanah kemudian dibawa naik ke atas itu. Kemudian Pak Agam dan banyak warga yang lainnya juga ikut membantu mempersiapkan pemakaman itu. Jadi seperti yang mungkin teman-teman juga tahu, jiwa gotong royong di desa itu kan masih sangat kuat atau kental sekali kan. Apalagi kalau ada salah satu warga yang meninggal, warga yang lain itu dengan sukarela ikut membantu mempersiapkan apa saja yang perlu untuk dipersiapkan. Nah, singkat cerita pemakaman itu pun berjalan lancar seperti biasa. Setelah itu seperti biasa Pak Agam mencuci alat-alat yang tadi buat digunakan untuk menggali kubur itu, kemudian ditaruh lagi di rumahnya Pak Agam. Kemudian malamnya setelah Pak Agam ini pulang dari acara tahlilan di rumah duka tetangganya itu,
Pak Agam rebahan di ruang tengah seperti biasa. Waktu itu baru sekitaran jam 10 malam. Jadi Pak Agam ini posisinya belum tidur. Nah, tiba-tiba saja ada suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Nah, Pak Agam pun langsung bangun kan. Sinten nggih? Siapa ya? Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Ditungguin kok nggak ada jawaban dari luar. Pak Agam pun bangun, kemudian menuju ke pintu. Nah, dibukanya pintu itu, dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Nah, disitulah Pak Agam ini mulai merasa merinding, kayak ada sesuatu yang ganjil gitulah. Kemudian Pak Agam tutup lagi pintunya, terus balik lagi rebahan di ruang tengah itu. Nah, belum lama Pak Agam ini rebahan, palingan selang beberapa menit ya, ada lagi suara ketukan, tok tok tok, tapi nggak ada suara salam atau apa dari luar itu. Nah, Pak Agam pun coba kan menghiraukan ketukan itu tadi. Dia lanjut rebahan sambil nonton TV. Nah, selang beberapa menit lagi, untuk yang ketiga kalinya, ada lagi suara ketukan, tok tok tok, kula nuwun. Tapi kali ini diikuti suara salam, kula nuwun itu. Nah, Pak Agam pun kemudian bangun, buka pintu lagi. Nah, pas dibuka itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Waktu itu Pak Agam ini coba keluar rumah, terus dilihat sekitaran itu memang nggak ada orang sama sekali. Mungkin takutnya ada orang yang mau iseng gitu kan. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, Pak Agam pun lanjut balik lagi ke dalam rumah, ditutup lagi pintunya. Sambil pas Pak Agam ini mau rebahan lagi, di situ Pak Agam kayak ingat sesuatu. Itu tadi kok suaranya kayak nggak asing, kayak pernah denger gitu loh. Diingat-ingat lagi oleh Pak Agam ini. Itu tadi kan kayak suaranya Pak Hardi. Kita sebut saja dengan nama Pak Hardi gitu ya. Nah, disitulah setelah coba diingat-ingat oleh Pak Agam ini, suara itu tadi mirip sekali seperti suaranya Pak Hardi. Jadi Pak Hardi ini adalah tetangga Pak Agam yang tadi pagi dimakamkan di pemakaman depan rumahnya Pak Agam itu. Mirip sekali. Nah, di situ Pak Agam dalam hati bilang, "Waalaikumsalam," menjawab salam yang meskipun tadi salamnya itu kula nuwun ya dalam bahasa Jawa. "Pun nggih, insyaallah panggonane jenengan sampun sae, ampun ganggu kula." Dalam hatinya bilang seperti itu Pak Agam ini. Setelah itu juga dikirim doa buat sosok yang mengetuk pintu rumah Pak Agam itu tadi, yang diyakini suaranya itu mirip seperti suara Pak Hardi, tetangganya yang sudah meninggal itu. Nah, kemudian malam itu pun singkat cerita berlalu seperti biasa. Gak ada lagi ketukan di pintu rumahnya Pak Agam ini. Nah, singkat cerita di tahun 2022 itu warga desa itu gotong royong patungan buat bikin satu gudang atau tempat penyimpanan buat naruh keranda dan juga alat-alat yang lain yang biasa digunakan buat gali kubur. Jadi sejak itulah setelah bangunan itu jadi, alat-alat gali kubur yang sebelumnya dititipkan di rumah Pak Agam itu disimpan di sana. Dan sejak itu juga Pak Agam dan Bu Marni ini nggak pernah lagi dengar suara-suara gaduh yang seperti malam itu, seolah Cangkul sama Linggis saling pertumbukan, yang sekaligus menurut Pak Agam itu adalah bisa dibilang semacam pertanda bahwa akan ada warga yang dimakamkan di pemakaman dekat rumahnya itu. Nah, itu tadi beberapa cerita yang bisa kami sampaikan, yang kami peroleh dari Pak Agam secara langsung waktu itu. Pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Pak Agam, yang kebetulan rumahnya itu berada dekat sekali dengan sebuah pemakaman di tempat tinggalnya. Semoga ada hal baik, pelajaran atau manfaat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Masih banyak kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam video kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.